Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sudah menonton video ini sebenarnya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan membahas nih bukan tentang metode pentest atau bug hunting gitu, enggak ya. Kita akan lebih belajar tentang bagaimana cara kita bisa nge-setup Burp Suite supaya kita nge-setup Burp Suite ke Android emulator dengan tujuan kita bisa nge-intercept traffic dari mobile app ya. Ini sangat berfungsi buat teman-teman kalau misalnya pengen melakukan mobile application pentest atau nge-pentest aplikasi mobile. Jadi kan sejauh ini all yang basicnya itu browser itu kan bisanya itu buat nge-intercept traffic di ini ya, di browser kita di Firefox itu. Tapi browser itu juga bisa kita pakai untuk nge-intercept traffic di aplikasi mobile di emulator seperti ini. Jadi setiap kita melakukan sesuatu yang untuk mengakses request apa gitu, untuk request app-nya buat sesuatu gitu, trafficnya nanti akan kebaca nih di browser sini, di proxy-nya akan kebaca. Nah, caranya gimana? Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pasti teman-teman itu harus membutuhkan yang namanya itu Android emulator. Di sini saya pakai Nox Player ya. Sebenarnya ada juga yang lain yang banyak dipakai itu Genymotion. Cuman kalau saya sih lebih senang pakai Nox ya, karena dia lebih ringan juga. Oke, lalu kalau misal teman-teman udah mendapatkan Nox-nya kebuka, Android emulator udah kebuka kayak gini, step selanjutnya adalah kita harus ngebuat Android ini sudah di root ya, sudah dalam mode root. Karena kalau nggak dalam mode root, dia nggak bisa. Nah, cara teman-teman pencet pengaturan nih, setting yang ada di sini, teman-teman bisa klik umum kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jadi general. Terus teman-teman pastikan di bagian startup item yang paling atas, dia itu tulisan bootroot-nya ini sudah tercentang. Kalau bootroot sudah tercentang, berarti tandanya udah dalam mode root. Kalau by default dia masih ada di atas biasanya nih, masih di boot automatically. Jadi kalau teman-teman ngecek masih di atas, teman-teman tinggal di unchecklist aja dan checklist yang bootroot ini. Lalu di save dan nanti dia akan nge-restart ya. Harus di-restart loh ya habis disetting ke bootroot ini dari dalam mode root. Karena nanti kita akan memasang sertifikat Burp Suite-nya itu dari mode root ya teman-teman. Oke, next ya, teman-teman harus mempunyai aplikasi yang namanya Root Certificate Manager. Ini bisa teman-teman install aja ya di browser. Sini nih. Bisa di search aja, bisa download dari APK Pure atau dari Google Play Store, tapi di Google Play Store di sini saya nggak bisa. Jadi saya pakai APK Pure nih. Nanti teman-teman install ini di Android emulatornya, tinggal diinstal dan diklik-klik next aja ya, kayak biasa. Dan nanti dia akan kayak gini nih, akan kebuka root certificate manager-nya. Dan nanti ini jangan diapa-apain dulu nanti, karena ini kita akan pakai untuk menginstal Burp Suite certificate-nya atau CE root-nya ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan itu apa? Kita harus ke Burp Suite dulu ya. Ini saya minimize dulu. Dan kita masuk ke dalam Burp Suite-nya. Ini dia Burp Suite-nya. Lalu teman-teman bisa masuk ke dalam proxy settings. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada proxy listener yang running di localhost dengan port 8080. Ini adalah proxy yang biasa kita pakai buat nge-intercept traffic di web ya, di browser. Untuk bisa nge-intercept traffic di aplikasi mobile, kita harus menambah proxy listener lagi ya. Kita bisa klik add aja. Teman-teman bisa set nih spesifik addressnya di mana. Kalau saya spesifik addressnya di set berdasarkan IP saya ya, yaitu 130. Ceknya teman-teman bisa buka terminal aja, lalu ketik IP config dan cek yang paling bawah nih wireless LAN adapter WiFi. Dan di sini ada di 130 ya IP-nya. Saya masukin ini aja. Jadi teman-teman mungkin bisa samain aja, nanti pilihannya sama kok sesuai berdasarkan IP teman-teman di laptopnya. Lalu portnya saya ganti aja jadi port 8081 biar dia nggak tabrakan sama port 8080 itu ya. Saya set ke 8081. Kalau udah kita tinggal klik OK aja dan pastikan kondisinya sudah tercentang ya. Kalau udah bisa kita close aja. Kita balik ke Nox-nya, mana Nox ini dia. Kalau udah teman-teman bisa masuk ke settingan di Nox-nya nih. Lalu kita bisa masuk ke WiFi. Kita klik yang agak lama, terus kita pencet ubah jaringan.
klik opsi lanjutan, lalu proxinya kita setting ke manual. Nah, di sini proxinya kita set ke proxy listener yang tadi baru kita bikin di Burp Suite ya. Berarti tadi IP-nya itu 192.168.130 disesuaikan berdasarkan IP teman-teman yang dipakai tadi ya. Portnya saya bikin jadi 8081 sesuai sama yang tadi kita setting juga di Burp Suite. Kalau udah, tinggal kita simpan aja. Oke, dan pastikan Burp Suite-nya nyala ya, jangan di close Burp Suite-nya. Kalau yang konfigurasi setting aja di close gak apa-apa, tapi Burp Suite pastikan tetap aktif. Oke, kalau udah, next ya kita tinggal mendownload sertifikat si Burp Suite-nya itu. Kita bisa klik ke browser aja, ketik aja ini saya lihat semua aja, http Burp Suite. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini tandanya ini Burp Suite-nya udah berhasil ini ya terhubung dengan si proxy listener. Tinggal kita bikin biar dia bisa intercept traffic ya. Kita tinggal klik aja share certificate dan dia akan auto ngedownload. Bisa lihat aja di sini. Oke, udah selesai ya. Cacer 3 nih, saya download 3 kali. Dan teman-teman bisa ngelihat di ini ya, di file manager. Cek aja di berkas terbaru. Nah, di sini ada kan ya, cacer3.dir atau cacer apa lah. Pokoknya intinya namanya yang ada si chart-nya gini berarti tandanya itu adalah sertifikat Burp Suite yang kita dapat dari browser tadi. Lalu kita bisa buka root certificate manager di sini. Oke, tadi kalau udah kita cek di file manager dan file si chart-nya itu ada atau cacer.dir tadi ada, teman-teman bisa masuk ke dalam root certificate manager yang tadi udah saya instruksikan untuk diinstal di awal ya. Dan pastikan nih modenya udah di dalam mode root ya. Teman-teman bisa masuk ke sini dan teman-teman bisa klik yang gambar file manager. Teman-teman pilih yang paling atas nih, atau file yang tadi kita download dari Burp Suite tadi, yang ini nih. Nah, tinggal klik import aja. Nah, di sini akan meminta permintaan super user atau permintaan sudo. Ini teman-teman setting aja, bisa ke kali ini saja atau ingatkan untuk 10 menit atau ingat pilihan selamanya. Saya pilih yang ini aja. Izinkan. Oke, dan di sini harusnya udah terinstall ya. Nah, successfully copy. Coba kita cek aja apakah udah ada sertifikat dari Portswigger. Mana Portswigger? Nah, udah ada ya. Kalau udah ada kayak gini, berarti tandanya kita udah berhasil menginput sertifikat Burp Suite ke dalam Android emulator Nox ini. Oke, kalau tadi kita udah berhasil ya nyoba untuk nge-install Burp Certificate-nya lewat CR root-nya Burp Suite tadi ya, pakai sertifikat manager. Sekarang kita tinggal testing aja untuk nge-intercept request ya. Coba kita pertama tes aja, coba dari Play Store. Coba kita intercept traffic di Play Store aja lah ya, buat yang paling gampang dulu. Buat aja kita di Burp Suite gini. Terus sebelum pas kita enter kita intercept trafficnya ya. Nah, Burp Suite mobile apa? Jadi kita forward dapat ini. Nah, dapat ya. Tuh, kita udah berhasil intercept trafficnya ini dari Google ya. Atau kita coba lagi intercept trafficnya si Facebook misalkan. Coba intercept trafficnya ya lah sih. Kita ngapain gitu. Fine. Kalau jalan ya ini dari Facebook nih. Traffic Facebook udah bisa berjalan. Berarti tandanya kita udah berhasil ya melakukan koneksi, connect Burp Suite proxy ke dalam Android emulatornya menggunakan Nox Player ya, Android emulator Nox Player. Oke, mungkin video kita kali ini segitu aja sih ya untuk cara ngonekin Suite ke Nox Player atau emulator Android. Kalau misalnya ada yang pengen tanyakan bisa tanyain aja di deskripsi, dan juga jangan lupa juga Discord Metaforsec ya, karena kan kita di situ tiap hari pasti ada pembahasan ya sama voice belajar bareng gitu. Jadi kalaupun misalnya Metaforsec nggak upload video, teman-teman kalau pengen nanya-nanya atau pengen belajar bareng bisa di Discord Metaforsec aja. Oke, terima kasih teman-teman semua yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.